underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, wisatawan Australia batal liburan ke Bali karena adanya pengesahan UU KUHP. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya itu isunya santer sekali, kalau nggak salah itu 80% ya. Ya. Itu turis dari Australia itu membatalkan kunjungannya ke Bali. Ya, Pulau Bali itu kan terkenal pulau yang paling indah di dunia. Dan Indonesia kalah terkenalnya dengan Pulau Bali. Ya, jadi kalau kita ketemu orang asing ditanya, "You tahu Indonesia?" Itu dia bingung. Indonesia. Tengok mikir gitu. Begitu Bali, "Oh, I know." Jadi Bali lebih terkenal dari Indonesia. Ya, padahal Bali punyanya Indonesia. Nah, ini hebat kan? Betapa Pulau Bali itu jadi magic ya untuk Indonesia. Ya. Lah, hidupnya Pulau Bali dari mana? Dari turisme. Lah, memang Bali itu paling dekat dengan Australia. Jadi memang turis banyak dari Australia. Ya, apalagi musim pandemi ini, turis-turis dari Tiongkok, dari Jepang itu nggak pada datang. Jadi yang datang yang dekat itu ya dari Australia ya. Nah, tiba-tiba loh, kok turisnya membatalkan kunjungannya ke Bali? Lah, sempatlah menteri kita juga bingung kan, menteri kita ya menjelaskan. Jangan salah itu, katanya ada CNN Internasional memberitakan berita-berita soal Indonesia mengenai pengesahan undang-undang hukum pidana tadi itu KUHP ya. Nah, dikatakan, CNN Internasional, you salah misleading nih. Misleading ya, bukannya seperti itu maksudnya. Maksudnya apa kita nggak tahu juga deh ya. Yang terang itu undang-undang itu ada yang mengatur perzinahan. Iya. Artinya hubungan pribadi, hubungan badan antara seorang laki dan perempuan yang istilahnya dari agama itu kan bukan muhrimnya. Ya, betul. Jadi kalau dia bukan istrinya, maka kalau you melakukan satu hubungan seksual, itu you akan dipidanakan. Nah, ini semua pada bingung. Nah, ini misleadingnya itu di situ. Padahal peraturannya ini itu baru bisa dikerjakan, baru bisa dipidana kalau ada laporan dari yang keluarga yang bersangkutan. Ya, jadi kalau suami istri, suaminya itu melakukan hubungan badan dengan cewek lain yang bukan muhrimnya, lah keluarganya cowok tadi itu, anaknya apa ibunya, orang tuanya atau istrinya, kalau dia lapor ke polisi lah ini bisa dipidana. Yang pidana mungkin lakinya juga perempuannya ya, nanti itu sidangnya lama lah, ya nggak bisa cepet-cepet tuh. Ini lah, tapi kan ini sudah mengagetkan. Mengagetkan, turis-turis membatalkan. Nah, ini memang bahaya. Ya, kalau seperti ini terus ya turisme di Indonesia juga repot. Ya, turisme itu kan datang seneng-seneng gitu ya. Nah, kalau ada peraturan yang seperti ini dan takutnya itu sama oknum-oknum itu disalahgunakan. Oknum itu pasti aparat ya. Betul. Oknum para aparat itu menyalahgunakan pasal ini untuk kepentingan diri sendiri, bisa saja di tengah jalan macam-macam, di dalam hotel macam-macam. Itu kan merugikan dunia pariwisata. Yang patut dipertanyakan memang, loh, ini negara bikin KUHP seperti ini kok masuk di dalam ranah pribadi ya. Sekarang itu kan ada juga orang yang nikah, tetapi secara hukum dia itu tidak nikah. Ya, hidup bersama, ya paling dirayakan dengan kepala desanya, menyatakan bahwa sekarang mereka sudah menjadi keluarga, punya anak, punya usaha di sana. Itu tapi secara hukum dia nggak ada. Kalau istilahnya dulu itu adalah anak di luar nikah. Ini kan ada. Nah, sekarang kalau undang-undang ini berlaku, nah orang yang mempunyai keluarga tetapi secara hukum itu tidak bisa. Misalnya lo ya. Itu gimana? Apa mau dipenjarakan? Kan susah. Jadi sebetulnya ini negara terlalu banyak ikut urusan pribadi. Jadi kehidupan pribadi itu terlalu diintervensi oleh negara. Ini repot ya, dan terbukti. Sekarang kalau nggak salah itu PBB juga mengkritik undang-undang KUHP yang sudah disahkan ini. Betul.
kurang tepat, istilahnya seperti itu. Enggak cuman itu, ya banyak negara-negara sahabat yang lain juga mempertanyakan kenapa kok undang-undang KUHP-nya ini seperti ini. Nah, ini yang jadi repot. Ya, memang pemerintah pinter karena ini kan berlakunya 3 tahun lagi. Nah, mudah-mudahan dalam tempo 3 tahun ini banyak terjadi reaksi macam-macam. Mungkin ada yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi agar minta ditinjau kembali undang-undang ini juga bisa jadi. Ya, tapi yang terang undang-undang anti perzinahan ini memang mendapat sorotan yang banyak. Ya, mudah-mudahan ini jadi wacana yang baik agar supaya Indonesia jangan dianggap negara yang mundur ya dalam hal-hal yang seperti ini. Harus melihat ke depan, harus modern, ya jangan malah mundur. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.